Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa usolli wa usallimu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ilahi anta maksuri wa ridho kama turdi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadratul mukarramin wa muhtaromin, para bapak, sinarang ibu sadaya nu sami rawuh anu kupidados titi hormat, wabil khusus pemangku manaqib sana Bapak Niko kali ibu ugi sakeluarga besar mantena ge para tamu sadaya, para murid-murid pamirsa Abah, wabil khusus titi hormat kesana Bapak Haji Pauji Umar selaku Ketua LDPKN Kota Cimahi, para tamu sanes ya alhamdulillah dina ieu waktu simukuring tepang deui sareng Pak Haji Samsudin di Batu Jajar anu sawatara sasi kapengker pina tos sataun malangkung tetepang setahun. Alhamdulillah dina ieu saha dikepangkeun deui dina majlis anu agung, dina majlis anu mulia, majlis manaqib. Mugia tepangna urang sadaya aya dina berkah karomah guru agung bangsa Abah. Amin. Kairing mugia dilungsurkeun ka pemangku manaqib anu tadi parantos diningakeun Birahim paningko dina saat ieu majang sehat mugi salamin ayeuna berkah Allah. Amin. Langkung dipayun urang sami-sami manjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mana alhamdulillah urang sadaya sedang sehat sanes dina ieu saat nuju naik turun perkawis wabah COVID-19. Tapi insyaallah urang sadaya parantos di pasiahan peringatan ti saawalna ku pangarsa Abah, bahkan doa-doa lemana surmantena dawuh Kangjeng Rasul la ilaha illallahu hisni man dakhala hisni aman. La ilaha illallah teh benteng kami, saanu asup kana benteng kami maka aman. Alhamdulillah dina dengar ieu tacan ka kuping malah ulah ikhwan terkena. Alhamdulillah tah. Margina syukuring optimis dina grup mungkin dengan bahasa yang sedikit keras bahwa seandainya manaqib ini berhenti dalam keadaan wabah maka kiamat terjadi. Artinya kiamat bukan kiamat kubro, tapi kiamat bagi para ikhwan. Karena apa? Karena satu-satunya pengajian manaqiblah yang terus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ituna alhamdulillah. Ya, waktu si orang sehat walafiat saya husnudon dan nama pan batal hidup aman batuk kada kuridai sensi itu. Sholawat miwah salam kawujengan mugi salamnya dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadaya Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakurangan ka para sahabatna oge ka para aulia na Allah. Wabil khusus kanggo guru mursyid urang sadaya pangarsa Abah mugi mantena salamin ayeuna rahmat Allah. Berkah karomahna dilungsurkeun ka urang sadaya kanggo bekal ibadah taqarrub ka Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah karesan dina ieu waktos Gunung urang sadaya kersana umi Haja Yoyo Sophia nuju milad yuswana mugi tami-tami berkah. Sehat panjang yuswa. Janten ibu urang sadaya. Pemina sejarah mah Ummul Mukminin teh Siti Aisyah. Daya ge Ummul Ikhwan. Jadi ibuna para ikhwan sadaya maka wajib urang ngadoakeun ka kersana umi mugi amunten sehat panjang yuswa tapi berkah karomahna ti pangsahabah. Al-Fatihah. Ya kana bude para ikhwan sadaya nu sami rawuh. Alhamdulillah urang sadaya biasa kempal sasarangan dina ieu hikmat amaliyah manaqib. Kemana dina ieu hikmat amaliyah manaqib neme urang sadaya sami-sami ngadangu dina manaqobah ka 30 hiji perihal ngajelaskeun Tuan Syekh Abdul Qadir ziarah ka makom eyangna ka Hujrah Syarifah. Ziarah ngandung hartos berkunjung. Kata napi bahasa Sunda namanya mah oge tiasa janten ziarah teh hartosna tamasya. Tergantung apa yang didatangi. Maka di syariat Islam hartosna ziarah teh berkunjung ke tempat anu diutamikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bagi ziarah ge tiasa sebat tamasya. Namun kirang adab upami nyebatkeun bade ka mana bade ziarah ke Taman Mini. Nah ya warisaha di taklap ya Pak. Padahal memang maknanya seperti itu ya. Artinya ziarah itu memang bisa berkunjung, bisa tamasya, bisa bertamu. Hanya lebih identik ziarah diartikan dengan berkunjung. Kalau dalam bahasa Toriko bisa diartikan usul. Rupanya bahasa Sunda mah deus. Siapa yang tidak mau berziarah ke makom baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua pasti berkeinginan. Namun saat ini ke dalam keadaan seperti ini bukan dihilangkan hajinya, tapi khusus bagi orang-orang sekitar yang ada di Masjidil Haram, termasuk juga orang Indonesia yang ada di Masjidil Haram masih diizinkan. Kita berhusnudon mungkin ini salah satu dari cara pemerintah atau Kementerian Agama sayang kepada kita. Dan memang dalam Kaidah Ushul Fiqh disebutkan wahijul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bisa melaksanakan haji kalau man istata'a mampu. Mampu di situ dikaji dengan beberapa pemahaman. Dan disimpulkan dalam bahasa kita adalah fase fisik pesak. Mampu pasuk nyata iman. Nah, sekiranya dalam hal ini menjadi satu keraguan, maka diberikan kebebasan untuk mampu. Artinya ketika menghadapi perang, wabah dan sebagainya, maka pemerintah memberhentikan. Kedua, fisik, kesehatan. Ketiga, pesak atau kemampuan materi. Kita ingin berziarah ke makam Rasulullah, tapi kita tidak mampu saat ini. Padahal uang ada, badan sehat, tapi ada larangan. Apakah kita tetap tidak melaksanakan? Nah, disinilah dipalih dia torekat tampil kanggo masihan solusi. Nah, karena torekat ini adalah suatu ilmu yang menjembatani pemikiran-pemikiran syariat
agar sampai kepada makom hakikat. Jadi orang bersyukur para bapak ibu sadaya dan orang dikersakeun diajar toreka. Argi toreka teh jembatan. Karena syariat mah terbatas. Di stop ku pamarentah atos orang mau tiasa haji sareng umroh. Maksakeun oge orang bahaya. Ya, walaupun di Al-Qur'an disebutkan mereka berjalan kaki menuju Baitullah. Coba ya, ini orang mapah. Kan. Cacan nugi innalillahi kali itu. Nah, Torekat tampil dalam hal ini melalui manqobah. Ta urang mah urang-urang canak deheusna we. Usulna. Entong dia anggo berkunjungna, entong dia anggo tamasyana komo. Deheusna we. Ya. Margi Bapak Ibu sadaya dina manaqib mah peryogi urang menelaah dari pertama Al-Qur'an dugi ka manqobah teh peryogi ditelaah naon anu diaos. Karena tidak ada pengajian yang sangat manajemen adalah manaqib. Ketika mulai manaqib diberhentikan aktivitas, tapi ketika tausiah silahkan. Makanya rugi saya dalam hal ini Pak Niko. Ya. Tapi ya insya Allah nanti setelahnya lah dibalas. Nah, jadi manaqib ini hebat. Ahli manajemen bisa mengatakan hebat manaqib. Dan abang memberikan contoh manaqib di masjid atau di ruangan tertutup. Walaupun terbuka tidak jadi masalah. Tapi ada beda. Saya yang sering berlalu lalang dalam dunia persilatan, dunia dakwah, benten Bu. Antawis di lebat masjid sering di luar. Itu sangat jauh. Ya. Kalau di dalam itu, di dalam ruangan itu memang tertata. Tapi kalau di luar, wah, kayak nomadop, jajan, yang lain sebagainya. Tapi dalam tabligh akbar, wah, kayak orang nepi karanteng, urat, supados leres-leres kadang itu sase. Tapi manaqib hebat, itu kehebatan manaqib. Dan manaqib tidak ada syarat dihadiri banyak, karena sudah bukan bermain kata pangarsa uwa. Geus lain ulin di alam mulki manaqib. Jadi walaupun dihadiri sekian, tapi Allah berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah." Ketika seseorang ini istiqomah mengatakan Rabb kami Allah, la ilaha illallah, maka satu orang ini akan disertai 1000 malaikat. Ayo orang kedah yakin. Jadi hiji jam itu 1000 satu ikhwan 1000 malaikat. Mentak entong sieun ayeuna wong itu ngatana siang hujan jangan. Kita nikmati di majlis malam. Ini adalah sajadatun nihayah pangarsa Abah. Ini adalah madrasahnya pangarsa Abah, madrasahnya Tuan Syekh. Ini panggungnya pangarsa Abah. Mentak dina manqobah kamari begitu Tuan Syekh bade muruk mitutur gado noroktok, hati ngageter. Kenapa? Karena belum ditauhid. Ketika sudah diludahi Kangjeng Rasul dan Sina Ali, lancar hartosna. Moal tiasa mampu urang. Punten, bukan hanya dakwah, dan dakwah itu bukan bercerita. Maos Quran, tanbih, tawasul, manqobah. Orang juga gampil, Bu. Tanbih teu pira. Nah, ketika ada ucapan seperti itu, balelo. Tidak dianggap gampang. Karena apa? Karena tanbih itu, maka peryogi robito orang bade tanbih. Robito teh mipit, amit, ngala, bebeja. Gitu. Jadi ada semacam adab. Ya. Bade ngalihkeun bahasa rasa naguru karena lisan urang abot. Karena bahasa rasa guru ini adalah lautan tanpa tapi dipindahkan kepada lisan urang anu sadidinten dianggo
Nyanyi. Apa-apa nyanyi. Sing song. Nah, ya Allah. Itulah. Dianggap itu jelas sulit. Maka dengan karomah Abah, orang tersangau tawasul, mangkoba, itu hebatnya. Nah, orang anggo dehes we. Tadi aya kalimat dina mangkoba, waktos abdi tebih ti Gusti, ruh abdi dijuru wawakil abdi. Ini bahasa hebat. Ini yang masuk kepada pertolongan toriko. Jadi daman koba saur Tuhan Syekh Abdul Qadir, waktu tebih ti Gusti, ruh abdi dijuru wawakil abdi. Jadi yang berangkatnya adalah ruh. Pemraktekannya bagaimana? Pemraktekannya sudah diberikan oleh Abah ka urang. Jasadna di bumi paniko, tapi pan tadi orang ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin. Ketika Bapak dan Ibu mengatakan ila hadratin, ruh orang dijurung ke Kangjeng Rasul. Eta jaro. Duh. Da masih ngaina urang ka Madinah ge aya palohon. Ya, aya urang nanti tawasul hatena teh ka Gusti mah. Itu apa yang disabdakan Allah, yang difirmankan Allah, wa makana salatuhum ingdal baiti illa muka wa tasbih. Adanya salatmu di sekeliling Ka'bah, kalau hatimu tidak sampai ke hadirat Allah, hanya bersiul dan bertepuk tangan. Sur Kanjeng Nabi kullu syai'in laisa bidzikrillahi lahun walahun. Kulunakan isim mausul nerangkeun kana sakabeh. Setiap pagawean nu dipidamel ti beunta dugi ka peureum, ti peureum dugi ka beunta. Dari tidur sampai bangun, dari bangun sampai tidur, kalau dasarnya tidak zikir hati kepada Allah, maka lahun walahun, cuman main-main saja. Dilebet nanti aya salat. Jadi salatnya mun teh eling mah ukur eureum. Wa wailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi sahun di situ bukan tidak kunut, bukan tangannya bergerak, bukan. Itu mah ikhtilaf. Jadi sahun itu adalah hatinya tidak berzikir kepada Allah. Bagaimana kita mengerjakan sholat puluhan tahun cuma dianggap main-main? Maka dengan adanya zikir toriko itu jadi alat bantu bagi kita. Dan nalika orang ila hadratin Nabi Mustafa, eta teh ruh urang dijurung ka Kanjeng Rasul. Seperti manqobah tadi. Lajeng Tuan Syekh nyarios dunubi kamojil balhia aktar. Gusti dosa abdi telangkung ageng tibatan gunung Uhud, tibatan budah laut. Redaksinya apa? Astagfirullahal ghafurur. Bukan gofurun. Kalau gofurun satu dosa. Kalau gofurur banyak. Tidak terhitung seperti budak. Ini hebatnya toriko. Jadi nalika ibu rengsena tepan langsung ila hadratin eta teh deus ka Kangjeng Rasul. Berwasilah kepada beliau. Hakikatnya kepada Allah. Mengatakan apa? Astagfirullahal ghafurur rahim Gusti dosa abdi teh. Dan turun ampunan Allah. Setelah sholat kita bermain-main lagi dosa dari gitu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, berdosa dihapus, berdosa dihapus. Karena apa? Karena iman kita ini makbul, fluktuatif. Artinya naik, turun. Wajar. Serius. Ngan ai wali mah bangarsa abah mahfuz. Mahfuz itu antara makbul dengan maksum. Kalau maksum itu khusus iman Nabi dan Rasul. Kalau maksum itu mustahil salah, wajib benar. Kalau mahfuz terjaga. Terjaga dengan apa? Terjaga dengan zikirnya. Jadi wali juga punya salah. Jadi ketika dia berbuat salah, sadar atas. Nah itulah mahfuz. Ayo orang mapan berbuat salah 2 minggu eling. Tadi alhamdulillah. Berata eling. Nah, berata eling ya. Nah, itu. Lalu kita mengatakan di situ,
Ya Rasulullah, keluarkan tangan. Nun Gusti keluarkan dampal panangan salira. Nah, tangan di sini maknanya majaz. Majaz itu perumpamaan, pengibaratan. Jadi bukan tangan yang benar. Cuman tangan ini memang benar keluar. Hanya kepada 2 orang wali Allah. Jadi pandangan Rasul itu Bu, Bapak kantos keluar tina makom Madinah teh. Cuman kedua jalmi, satu Syekh Abdul Qadir, kedua Syekh Muhammad Rauf Ar-Rifai, mursyid tarekat Rifaiyah. Nah, kita sering mendengar tari rampai. Yang digituan dengannya, Bu. Aceh. Nah, itu tarekat Rifaiyah. Jadi dia menggunakan dikirnya dengan gerakan nari. Boleh, itu sah-sah saja karena ungkapan kerinduan. Ada yang berdiri, ada yang muter darwis, gitu ya. Disebutnya sam'a, dengan mendengar. Jadi seni ini dalam thariqah tidak dinafikan, Pak. Ya. Ini pernah ada yang bertanya bagaimana kalau menabuh tabuhan di masjid boleh tidak? Ada yang melarang dan tidak. Menggunakan alat musik ada yang bilang tidak. Ternyata ada dalam kitab Faidul Qadir. Boleh, asal syaratnya hatinya sambil berpikir. Nah, ini boleh kita ungkapan kecintaan kita kepada Allah melalui seni. Ya. Kebanyakan kan dalam barjanji juga madah. Madah itu kan syair, seni, kerinduan kita. Nah, Syekh Ahmad Rifai itu dengan ungkapan. Terus kalau Tarekat Samaniyah dengan berkeliling. Nah, kita TKN, Tarekat Qadir Sabaniyah para pesantren Suraya dengan zikir. Orang mengatakan pusing tidak karena ada bimbingan. Ada yang guru nama moa. Saya ketinggal ibu nu ngagitar kuat muruluk lieur pan urang. Ya, karena kita nggak ada gurunya. Ketika kita nurutan oge ceuli batur nu rawingna. Tapi kalau jadi karena ada guru lah maka akan terbimbing rohani. Dari situ katakan keluar tangan Rasul. Itu majaz perumpamaan. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Fatah, yadullaha fawqa aydihim. Tangan Allah di atas mereka. Bukan Allah bertangan. Artinya kekuasaan. Jadi yang keluar itu dari makom. Ya, bukan kuburan. Kita ziarah ke makom. Makom Bangsa Abah jangan kemana reka kuburan Abah heula. Waduh. Gak ada. Emang kuburan ucing. Makom itu artinya stasiun. Tempat persinggahan sementara. Maka disebutnya hujrah syarifah. Hujrah itu pindah, syarifah itu mulia. Tempat pindah ke alam yang mulia. Nah, disebut barzah. Barzah itu sekat. Nah, kehidupan Abah itu masih di dunia, tapi disekat. Ya, makanya berkah karomahnya masih terus. Belum sampai ke akhirat, walaupun Abah sudah diperlihatkan kehidupan lahut. Tapi prosedural tetap di barzah dulu. Diberi kenikmatan oleh Allah. Makanya ada hadis mengatakan kenikmatan kubur bagi orang beriman itu laksana tidur. Ketika dia bangun, loh kok kiamat? Jadi nggak lama nunggu. Karena ada kenikmatan. Dan kenikmatan itu jangan diartikan dengan makan materi. Ibu nikmat kulam barang tuang tuh. Nah itu. Jadi nikmat itu jangan makan minum enggak. So, karena orang kulam tabu 8 wengi, korejat tabu 2 siang. Kurang Gitu. Nikmat kan? Nikmat. Tuh, coba orang melek di tabu 2. Yang paling apa ya? Yang paling kesal apa, Bu? Pak. Menunggu. Ya, menunggu. Ada yang di atas menunggu. Ningali jam. So ibu ningali jam pelong gitu kan. Kesel. Ya, mantap. Kesel nak bulan Ramadan teh kita beli mah kata bu genep. Sab jamna dipelong terus. Ya. Nah, tapi ketika ditidurkan oleh Allah berapa jam dari jam 8 sampai jam 3 sampai jam 4 kita tidak merasakan capek. Tidak merasakan sulit. Yang ada adalah nikmat. Itulah kenikmatan mereka. Mudah-mudahan kita berada di situ. Nah, margina urang manakib teh
terutama paniko hoyong kacana ku pangarsa Abah. Amin. Nah, keluarlah tangan. Di dalam manqobah ada ucapan dari pangarsa Abah, ada sabda beliau, amalkeun kalawan keur ngahonta kahadean lahir di piwara ngamalkeun sing nya keur ngahonta. Piwara ngamalkeun naon ku Abah? Dikir yang mana? Jahar dan berarti ada dua. Keur ngahonta. Ai ngahontal teh ngarawel nyanak. Itu. Pami urang bade barang canak kunaon? Nah, itu. Jadi dikir ini dimajaskan tangan untuk mengambil. Wa dzakirin Allah katsira wa dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajrun azima. Laki-laki yang berzikir, perempuan yang berzikir disediakan oleh Allah ampunan yang banyak, yang luas. Kenikmatan yang banyak. Allah menyediakan ampunan. Nih kata Allah, ampunan dari aku. Ini pahala dari aku. Berarti kita yang ngambil. Ngambilnya dengan itulah tangan artinya dikir. Dua jahar. Kita minta kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ilahi anta wariyadakamat a'tini mahab wa ma'rifat. A'tini, berikan aku kemampuan mahabbah dan ma'rifat. Dengan apa? Dengan tangan yang tadi. Dikir ini adalah salah satu untuk masuk kepada fase mahabbah dan ma'rifat. Maka kita keluar dikirnya. Keluar kan? Keluar tuh. Dari mana? Dari hujrah syarifah. Ketika kita mengatakan la, ke atas ke bawah. Ke kiri ke kanan. La-nya. Ke atas ke bawah. Ke atas. Ke kiri ke kanan. Ke atas. La-nya ini. Nah, ulangi. Ya. Kada pintar punya. Murid Abah tuh cerdas, Bu. La ke atas ke bawah. Ke kiri ke kanan. Ke atas. Itulah keluar tangan diangse disimpan di namastaka. Artinya diagungkan. Jibril bersabda, "Wa ma nazaltu bi kalimati a'zami bi qauli la ilaha illallah." Baru kali ini ya Rasulullah aku menurunkan kalimat yang sangat agung. Itu kalimat la ilaha illallah. Tapi simpan di namastaka. Artinya derajatnya agung. Semahal apapun sepatu, sendal tetap ada di bawah. Berarti derajatnya rendah. Walaupun murah, PC ini murah. Ya. Kerudung Gemira melangkung di 500 tapi disimpan di artinya martabatnya tinggi. Jadi tinggi harkat derajatnya sanes ku nilai nominal. Tapi dalam pandangan Allah. Dan dikir martabatnya luhur. Simpan ku urang. Daangse ku urang. Artinya dihirup. Itu mana torikoh. Mana hakikatnya ziarah kita ini bukan ke timur, bukan ke barat, bukan ke selatan, bukan ke utara, tapi kepada diri kita sendiri. Kunjungi diri kita oleh kita. Ada apa? Ada Nur Muhammad. Di mana? Di hujrah syarifah di sini. Di mana? Di alam sirri. Di situ ada Ruh Qudusiyah. Itulah Nur Muhammad. Entah kurang beres dikit la ilaha illallah, la ilaha. Terus tawa. Nah, hadapkan diri kita kepada Allah melalui diri kita. Terus tembus. Maka pangersa uwa jejen kantos dadau waktos di kampus mun urang rek sombong mah ruh murid Abah teh geus dilahut salareal. Nah, nyata dia teh naik turun menuju poho turun kamu leki eling naik dan naik
Udah naik wae ripuh. Turun wae maka naik. Ada kenikmatan dalam naik turun. Benar Pak Niko ya? Betul. Ya. Naik kamu jangan salah persepsi nih. Kok naik turun. Naik Baturun apa? Hah? Nggak apa-apa. Motor. Nanti kan naik eskalator lagi naik lagi ya. Nah, itulah dikir. Mudah-mudahan ada Kita saya tilu. ya, ada manfaat. Nah, seperti itulah pemahaman thariqah, maka istiqomahkan. Hidmahkan. Karena ini adalah keagungan Bapak Ibu. Syaratun nurun nubuwati fi asari rigorihimul bahiyah di lambar janji. Cahaya Allah itu dipindahkan oleh Allah dari dada terpilih kepada dada yang dipilih. Itu disebutkan dalam al-bar janji nurun nubuwah, nur kenabian. Hanya pangkat nabinya selesai, pangkat rasulnya selesai sampai Nabi Muhammad, maka tidak lagi nabi dan rasul setelah nabi, tapi cahayanya tetap. Upami Bapak Ibu terus ditakdir dia tah cahaya anu dina da ibu teh cahaya kanabian salarasna. Cuman pangkat nabi selesai sampai Rasulullah maka disebut cahaya kewalian. Ini berbahagia sekali. Dan cahaya itu berpindah-pindah. Bisa dialihkan anak tuh Gusti. Jadi kita bertorikoh ini bukan kemauan kita. Sanes kahoyong urang. Ya. Tapi kehendak Allah. Memang sadaya umat Islam teh hoyong eta thariqah. Ini dibaca menjadi syarat mutlak dalam salat. Ihdinas siratal ladina an'amta alai. Nun Gusti mugi nuduhkeun ka abdi kana jalan anu lurus. Jalan dugi ke hadirat. Nah, jalan ini artinya thariqah. Saudara teh nyuhunkeun tarekat teh. Ngan dipasianteun nama kersana Gusti tah urang nampi bari caket deui ti Suryalaya kumaha mun tarekatna ti Turki. Caket wae ge jarang urang ka dieu. Berkah alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan manakib ini kita semakin yakin, ya, semakin hikmat dan istiqomah. Ibu tahu saat ini, ya, ketika ibu masuk ke mall, diperiksakan parang orang. Nah, di situ kalau 37 aman tidak? Aman. Trek 36, 35, 37. Kamu 38? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.